Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia. Masih membahas tentang e-book Merawat Bahagia di Tengah Pandemi yang berjudul, ini judul dari materinya, judul dari temanya adalah limitasi kebahagiaan, yang ujungnya melimitasi keberlimpahan kita. Menarik. Pak Edi dan Pak Ijo bertemu lagi lalu berbicara, bagaimana bisa Jo, di kondisimu yang bangkrut dan banyak hutang, kamu masih saja tetap tenang, tetap damai, dan tetap tersenyum. Pak Ijo bilang, apa pilihan lain selain saya tidak bahagia? Apakah saya harus menggerutu, harus cemas, harus takut, harus khawatir? Sedang anugerah waktu yang diberikan Sang Ilahi pada diri saya adalah saat ini. Lalu kenapa aku sibuk memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, dan kenapa aku sibuk memikirkan masa depan yang belum terjadi? Pak Ijo bicara dengan so simple. Oke, aku akui aku tidak punya apapun saat ini. Aku tidak punya materi, aku punya banyak hutang yang harus aku bayar. Iya, satu-satunya pilihan saya adalah saya menikmati waktu yang ada saat ini. Satu-satunya pilihan saya adalah saya selalu bersyukur atas segala kondisi. Satu-satunya pilihan yang saya pilih adalah saya menerima kondisi ini dengan lapang dada, dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian. Karena saya tidak mau melimitasi apapun, melimitasi kebahagiaan saya dengan syarat. Saya bahagia jika saya punya 10 juta, punya 100 juta, punya 1 miliar. Kapan selesainya? Kapan punyanya? Gitu loh. Saya bahagia jika lunas hutang. Oh, saat hutangnya tidak lunas, berarti kan saya tidak bahagia. Begitu ujar Pak Ijo. So, saya memilih untuk tenang, damai, bersyukur. Bukan dalam rangka menipu diri, tetapi melatih saya hidup penuh penerimaan, melepas semua keakuan diri saya, melepas semua ego diri saya, dan hidup penuh syukur. Pak Edi tercengang melihat penjelasan Pak Ijo. Bisa begitu sih? Mana mungkin orang tidak cemas, orang tidak takut, orang tidak khawatir? Begitu ujar Pak Idi. Pak Ijo menjawab, mana ada orang tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir. Selalu ada orang yang cemas, orang takut, orang khawatir. Dan Pak Ijo pun selalu, masih saja dia cemas, masih saja dia takut, masih saja dia khawatir. Karena apa? Manusia, masih manusia. Tetapi saat kecemasan hadir, dia switch istighfar, lalu membuka keran keberlimpahan, menyadari keberlimpahan, menyadari bahagia. Saat kecemasan, ketakutan hadir, dia switch langsung bahagia. Karena Pak Ijo tidak mau melimitasi kebahagiaannya. Sedang Pak Idi melimitasi kebahagiaan jika saya bahagia jika. Saya bahagia jika ini, jika itu, jika semua keinginan, semua syarat dan kondisi terpenuhi. Apakah ini bisa terjadi? No. So, akhirnya Pak Idi bertanya pada Pak Ijo, oke Jo, bagaimana cara kamu berlimpah kembali? Pak Ijo bilang, entah. Tetapi saya pun tidak mau melimitasi keberlimpahan saya. Begitu ujar Pak Ijo. Kamu seakan pasif sekali, Jo. Kamu diam, tenang, damai, bahagia, senyum-senyum. Pasif. No, Pak Ijo tidak bilang. Saya tidak pasif. Saya tidak mau melimitasi kebahagiaan saya. Saya juga tidak mau melimitasi keberlimpahan saya. Karena saya mengizinkan keberlimpahan itu hadir dari manapun juga. Saya mengusahakan yang terbaik, ujar Pak Ijo. Saya tetap bekerja, saya tetap berusaha, saya tetap mengiklan, saya tetap berdagang. Jikapun saat ini tidak ada, ya saya terima. Karena ini fase saya, begitu ujar Pak Ijo. Tetapi saya tidak mau melimitasi uang yang masuk pada diri saya dari satu pintu. Saya membuka berbagai banyak pintu keberlimpahan.
Karena keberlimpahan bisa hadir dari manapun juga. Jika saya limitasi, berarti sudut pandang saya sempit. Padahal sudut pandang yang terluas, terhebat, termaha adalah Allah Subhanahu wa taala. So, itu sebab saya sandarkan diri saya pada Sang Ilahi. Saya tetap bekerja, tetap berusaha, tetap optimis. Hasilnya saya serahkan pada Sang Ilahi. Kapan waktunya saya pantas untuk mendapat uang yang berlimpah? Kapan waktunya saya pantas untuk mendapat materi yang berlimpah? Kapan waktunya saya pantas untuk membayar hutang? Allah yang tahu dan Allah yang maha membuka pintu rezeki. Tugas saya, ujar Pak Ijo, adalah sekedar bersyukur dan menyadari keberlimpahan. Bersandar total, tersenyum, dan menerima semuanya dengan bahagia, dengan damai. Pak Idi masih heran, bagaimana bisa engkau melakukan hal itu di tengah kondisi yang tidak masuk akal? Lagi-lagi, Pak Ijo berucap, saya hanya belajar untuk tidak melimitasi kebahagiaan saya. Saya hanya belajar untuk tidak melimitasi keberlimpahan saya. Biarkan saya hanya belajar bersyukur, belajar menerima, belajar melepas semua keakuan diri saya, belajar untuk bersandar dan berserah total pada Sang Ilahi. Hasil, biarkan Allah yang mengatur karena Dia yang maha tahu. Karena bisa jadi Pak Ijo bangkrut di bisnis A, dia dibukakan pintu rezeki yang banyak oleh Sang Ilahi dari bisnis yang lain, dari cara yang lain. Karena Pak Ijo berprinsip innama al usri yusro. Dalam satu kesulitan ada banyak sekali pintu kemudahan. Nah, sahabat, apapun kondisi kita dalam kehidupan ini, kita harus merenung. Apakah kita sibuk fokus pada kekurangan kita? Ataukah kita sudah fokus pada bahagia, pada accepting, pada menerima diri, pada bersandar total pada Sang Ilahi, dan mengusahakan semuanya yang terbaik? Atau kita masih sibuk menggerutu, mengeluh, cemas, khawatir? Ini pilihan sahabat, karena menunggu apa kita untuk bahagia, menunggu apa untuk kita berserah total pada Sang Ilahi, menunggu apa untuk sekedar tersenyum lebar pada Sang Ilahi, pada siapapun yang kita lihat, pada sesama, bahkan pada semesta. Menunggu apa untuk sekedar tersenyum dan mengucapkan syukur, Alhamdulillah, dari hati yang paling dalam dan mengeluarkan energi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.